Ya. Ya. Roh Allah, berarti roh Allah 7. Coba baca, aku kok berbeda ini dengan yang kupunya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya. Itu aku baca tadi. Penggambarannya. Ya, ya. Silakan. Apakah itu roh Allah juga? Di sini anak domba Allah itu kan Yesus. Silakan. Ya, aku tanya ketujuh roh Allah. Ya, dia dibilang roh Allah, ya sudah roh Allah lah. Terus kok roh yang lain? Oke, tapi roh Allah itu berarti roh Allah ada 8. Termasuk Roh Kudus. Nah, makanya kau lihat roh Allah bukan 8, 7, kan itu Yesus dibilang. Dia memiliki 7 roh. Allah itu memiliki 7 roh. Anda sudah mengiyakan Roh Kudus itu roh Allah. Kemudian aku tanyakan wahyu. Iya. Itu roh Allah, berarti 7 tambah 1 8 kan? Di antara 7 itu kan sudah aku bilang roh Allah, baru Roh Kudus, roh penghibur, roh kebenaran. Gimana sih? Aduh, kukira kau hebat, gaya kau selangit. Gak ngerti kok jadi 8. Berarti 8 roh Allah itu ada 8. Yang bilang 8 siapa? Nah, roh Allah itulah roh Allah yang diutus ke Roh Kudus 1. Makanya di antara 7 itu satunya Roh Kudus, roh kebenaran, roh penghibur. Baru apa lagi? Roh Allah. Kenapa dibilang itu? Aduh. Yang bermutulah. Siapa bilang 8? Dari 7 itu salah satunya Roh Kudus. Aduh. Nah, Ardiansa udah datang tuh, kalian panggil si Suma sekalian, biar kubal balik kalian semua sini. Jadi kalau Halo Ardiansa, selamat sore Ardiansa, apa kabar? Ya, lanjut aja Ustaz. Lama kita tidak berdiskusi nih. Lanjut aja Ustaz. Aku levelku itu diskusi itu bukan data, bukan congor. Lah, itu kan bukan data Ardiansa. Gini. Levelku tuh gini ya. Lanjut Ustaz Dio. Lanjut aja. Levelku itu. Kalau aku bisa baca Yunani, maka lawanku harus bisa baca Yunani. Kalau aku bisa baca harus. Levelku harus bisa baca Arab. Kalau aku Muhammad aja nggak bisa bahasa Ibrani. Loh, ini diskusi ini, Bro. Ini diskusi. Main mute. Ini dengerin dulu. Suaramu gede loh. Dengerin dulu. Kan? Lah, suaramu juga gede. Ya, dengerin dulu. Levelku diskusi itu ketika ada orang yang Diskusi lah sama ya. Gitu. Ya, aku diskusi dulu sama si Dio. Ya, aku sama si Dio aja. Udah lanjut Ustaz Dio. Udah, jangan sama saya. Enggak level. Iya. Matikan. Udah, silakan Ustaz Dio. Silakan Dio. Ustaz Dio Mikmu mati. Dio kemute Ustaz Dio. Ustaz kemute Ustaz. Gas terus. Allah ke seluruh bumi. Roh Allah ada 7. Oke. Suaranya Ustaz Dio kok kecil ya Ustaz? Kecil ya suara. Afan Ustaz. Suaranya kecil Ustaz. Karena balikkan mic dia, balikkan kamera. Jauh dari perangkat. Enggak, emang kecil suaranya kok. Saya tunggu. Mungkin pakai headset dulu ya Ustaz Dio ya. ada si Rudi Parbella, Itu Faruk Parbella. Aduh, dari mana kau tadi? Kemana aja kau? Kami dari sini kok. Tahu aja. Kau waduh, tahu dong. Karena isi kepalamu kan hanya kotoran. Iya. Beda jauh lah isi jauh lah. Ayo. Yang isinya kotoran babi. Iya. 2/3 kali setengah berapa kalau kau cerdas? Oh, diam semua. Dia datang.
Silakan, Dio. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berarti Allah memiliki 7 roh, betul? Betul. Termasuk Roh Kudus di dalamnya. Ya. Oke. Allah ketika Allah mengutus rohnya, apakah terpisah dari Allah itu sendiri? Ya. Mana dalilnya? Dalilnya, kau baca Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah itu adalah terang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Silakan. Roh Allah melayang-layang, berarti roh Allah tidak pada Allah. Bisa dia utus, yang dia adalah Allah itu adalah roh, itu adalah terang, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun gelap. Allah itu adalah roh, ataukah Allah itu memiliki roh? Allah itu adalah roh dan dia memiliki roh. Silakan. Berarti dua-duanya, Allah adalah roh dan dia juga memiliki roh. Iya. Dengan ketujuh roh Allah, termasuk Allah ada 8. Berbicara termasuk ketujuh roh Allah itu dianggap satu ya, tetapi namanya ada 7. Itu kalau kepaik. Makanya ada namanya Roh Kudus, tunggu dulu. Jangan nafsu kali lah. Ada namanya Roh Kudus, ada namanya Roh Kebenaran, Roh Penghibur dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Di mana datanya itu, Bang Rudi? Datanya di mana? Di Kejadian 1 ayat 2. Jadi di Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Sebentar dulu dong. Kejadian 1 ayat 1 itu berujuk kepada Allah itu sendiri. Kejadian yang adalah roh. Kejadian 1 ayat 2 adalah roh Allah. Kejadian 1 ayat 3. Bukan itu ya, Kejadian kau ini gimana? Ya dengar dulu. Ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia, Anda mengatakan itu satu, dianggap satu. Yang saya tanyakan, ketika Anda menganggap ketujuh roh Allah ini menjadi satu, di mana datanya? Makanya kau dengarkan aku dulu. Kejadian 1 ayat 1 bercerita tentang Allah yang adalah terang itu. Kejadian 1 ayat 2 bercerita roh Allah. Kenapa aku membedakan antara Allah dan roh Allah ini? Karena di 1 Yohanes 1 ayat 5 itu dikatakan Allah ini adalah terang, sementara dia melayang-layang di permukaan air gelap. Artinya sudah berbeda Allah yang adalah terang itu dengan roh Allah. Paham ya? Di situ roh Allah. Yang ketiga adalah firman Allah. Inilah yang kami namakan Tritunggal. Kalau kemudian firman Allah banyak, dengar dulu dong. Kalau kemudian firman Allah jadi banyak, itu dianggap satu kesatuan, namanya firman Allah. Kalau roh Allah ada 7, itu dianggap satu kesatuan, namanya roh Allah. Pahami dulu. Paham gak kok maksudnya? Saya tanyakan, ketika Anda mengatakan itulah ketujuh roh Allah ini dianggap satu. Di mana dalilnya? Datanya di mana dianggap satu itu, di mana dalilnya? Kan sudah aku bilang dia menyatu di dalam Yesus. Kan ada ayatnya barusan kau baca itu. Di mana ayatnya? Ketujuh roh Allah. Itu kau bacakan anak domba Allah. Anak domba Allah ada di tengah-tengah mereka. Bang Dio udah. Aduh, diam aja kau Faruk. Kau Faruk. Aduh, bojak. Slow Faruk. Fokus Bang Rudi. Inilah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Anda mengatakan ini dianggap satu. Yang saya tanya, iya kan ketujuh. Dengar dulu. Sebentar dulu. Datanya ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Di mana datanya? Kau dengar dulu baik-baik. Baca kalimat itu. Di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itulah Yesus. Penampakannya, digambarkannya seperti itu. Kemudian bertanduk 7. Artinya ketujuh roh itu berada di dalam diri Yesus. Kan demikian. Tanduk itu kan berada di kepalanya. Paham gak kau? Tunggu dulu, ku jelaskan. Aduh. Tunggu dulu. Tunggu dulu ku jelaskan. Bertanduk 7, bermata 7, itulah roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi dia menyatu di dalam Yesus. Ngerti nggak kau menyatu di dalam Yesus? Contoh, kambing bertanduk 2. Dengar dulu. Kambing bertanduk 2. Artinya tanduk itu berada di kepala kambing. Dia bagian dari kambing. Ngerti nggak kau? Sama dengan Yesus. Yesus itulah yang digambarkan di sini seekor anak domba. Setelah itu dia memiliki kuasa atas 7 roh itu yang bisa dia utus ke seluruh dunia. Silakan.
Ketika Anda mengatakan anak domba itu adalah Yesus, sedangkan ketujuh roh Allah adalah roh Allah, apakah ketujuh roh Allah ini adalah Yesus itu sendiri? Apakah ketujuh Allah, roh Allah ada Yesus sendiri? Kami sudah menjelaskan aku dari tadi Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Firman Allah bukan roh Allah. Aduh, diam dulu dong. Biar enak kita diskusi. Tadi aku tanya, ketujuh roh Allah ini dianggap menjadi satu. Aku minta dalilnya, kau tidak sebutkan dalilnya. Kau ngarang aja dari tadi kau. Setelah itu kau lari ke... Sebentar dulu. Gimana sih cara kau berdiskusi? Sebentar dulu, cara kau berdiskusi gimana? Sudah jelas ayat itu kan anak domba Allah itu Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu ayat yang kau baca itu dalilnya. Ketujuhnya itu berada di tanduk, tanduk itu di kepala. Gimana sih? Sudah. Lah itu dalilnya gimana kau? Aduh. Sudah belum? Oke, sekarang giliran aku bertanya. Sanggup nggak kau? Bentar dulu. Jangankan kau, nabimu pun nggak sanggup bicara tentang roh karena dibatasi. Nggak usah menghujat. Aku nggak suka menghujat di sini. Saya tidak menghujat. Makanya kalau kau benar sanggup, ayo aku tanya kau tentang roh. Sebentar. Tadi saya tanyakan, Anda mengatakan, Anda berstatement itulah ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Saya tanyakan dianggap satu itu di mana datanya? Anda tidak sebutkan datanya. Kemudian datanya yang kau baca itu, datanya yang kau baca itu bahwa dia menyatu di dalam Yesus, di bawah perintah Yesus. Aduh, kau ini, aku menjelaskan kau potong, giliran aku yang potong kau ngamuk-ngamuk. Tadi aku tanya, itu gaya diskusi. Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Kau mengatakan ketujuh roh Allah itu dianggap satu. Aku tanya datanya, kau tidak bawakan datanya. Kau lari ke seekor anak domba dan kau menjelaskan seekor anak domba itu adalah Yesus. Sedangkan ketujuh roh Allah ini adalah roh Allah itu sendiri. Berarti muncul pertanyaan yang kedua, apakah ketujuh roh Allah itu adalah Yesus itu sendiri? Jelaskan kau diam ya. Sudah ku jelaskan dasarku mengatakan semuanya menyatu di bawah perintah Yesus. Ayat yang kau baca itu kan dibilang berdiri seekor anak domba. Aduh, menyatu dalam perintah Yesus, mana di sini kalimatnya? Mana? Bro, sekarang ku tanya dulu kau, seekor kambing, diam dulu. Kau jawab dulu, John. Diam dulu. Di mana ayat? Diam dulu. Sudah, diam dulu lah. Gantian biar ku jelaskan. Diam dulu biar ku jelaskan. Kau udah kalah. Gak mampu kau. Sekarang sebentar. Ku bilang sama kau. Apabila diam dulu biar aku jawab. Ini kan ayat. Apabila tunggu dulu. Kau masa lomba kuat-kuatan suara? Muslim gitu. Kalau sudah kalah debat lomba kuat-kuatan suara. Nggak bisa jawab kok, framing. Kau framing, kau memang nggak ngerti arti seekor kambing punya tanduk di kepala dua. Apakah tanduk itu bagian dari dirinya? Iya. Apakah dia menyatu dalam dirinya? Iya. Paham nggak kau? Mana kalimat di sini? Donar, matikan punyamu. Jab kiri. Izin Bang Dio. Teruskan gini Bang Dio. Halo Faruk, aja kerja kau. Debaters. Coba pertanyaan Bang Dio. Takutnya kau nggak paham. Coba ulang pertanyaan Bang Dio. Siapa bilang nggak paham? Coba. Dia mengatakan ada 7 roh Allah. Apakah 7 roh Allah itu bagian dari adalah Yesus? Aku bilang iya. Dia berada di dalam Yesus. Yesus yang mengendalikan semuanya. Kenapa dia mengendalikan? Kalimat di situ digambarkan tanduk. Tahu nggak tanduk? Tanduk posisinya di mana? Di kepala. Artinya apa? Yang di kepala itu kami gambarkan sebagai kehendak Yesus. Maka Yesus mengutuslah semua roh itu. Apa yang setelah diulangi sama si debaters, pertanyaan abang tadi bener nggak? Itu yang abang tanyakan Bang Dio. Bukan itu yang aku tanyakan. Itu nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Makanya gini loh debaters. Jangan di mute dong. Sekalipun pahit, jangan kau mute. Nggak nyambung jawabanmu karena kau nggak paham apa yang ditanya gitu loh. Selamat sore ya. Uclim selalu main mute dah asik. Kalian nggak asik, pengecut semua. Oh, Kristin. Kabur adalah kalau Muslim hanya main mute, masuk di room kudus, main tendang.
Sebentar. Jadi dia tadi berkata itu tanduk adalah Yesus kan? Padahal di dalam Bible coba tunjukkan kalau tanduk yang dimaksud itu adalah Yesus. Sementara tanduk itu adalah iblis. Di dalam Wahyu 12 nomor 3. Jadi tanduk di situ adalah naga. Di dalam Wahyu 12 nomor 3 bisa dicek. Tanduk yang dimaksud di situ adalah naga. Naga itu di dalam Wahyu 12 nomor 3 itu adalah iblis. Tidak ada Apa data yang di situ kutanya? tanduk merujuk kepada Yesus. Bang Coba Bonar, di mana data aku nanya A, dia jawabnya entah kemana-mana. Nggak Aku ada tanya cuma data. satu poin. Aku tanya Nggak satu ada poin, dia nggak bisa poin. jawab satu poin itu. Terus jawabannya untuk ngeles, kau nggak paham kata dia. Kau nggak paham. Gimana mau paham orang jawab aja belum? Nggak nyambung. Ketika saya tanyakan, itulah ketujuh roh Allah. Dia mengatakan itu dianggap satu. Saya tanya dalilnya, mana dalilnya? Ketujuh roh Allah ini dianggap satu itu di mana? Di mana dalilnya? Dia bisa bawakan dalilnya. Dia lari ke seekor anak domba. Sedangkan dia tidak sengaja, mungkin dia tidak sadar, dia mengatakan seekor anak domba itu adalah Yesus. Sedangkan kita bahas ketujuh roh Allah. Ketika saya tanyakan apakah ketujuh roh Allah ini adalah anak domba itu sendiri, adalah Yesus itu sendiri, dia mengatakan iya. Semuanya di bawah perintah Yesus. Mana perintah Yesus di sini? Nggak ada kata perintah Yesus. Ngaco yang nambah-nambah ayat. Lainnya ditanya, lain pula jawabannya. Framing ke kiri kanan, bilang kita nggak tahu, nggak paham segala macam. Enggak, Mau lucunya cowok- gini Bang Dio, lucunya gini, dia kasih pula kejadian 1 ayat 1 sama kejadian 1 ayat 2 sama ayat 3. Kan nggak nyambung. Kok itu enak aja dia memecah-mecahkan, ya kan? Kalau- Roh Allah satu yang ada di kejadian 1 nomor 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah berikutnya di mana? Di Yohanes 1 nomor 1. Enak aja ya Allah. Enggak loh Bang Faruk. Aku baik ya, aku tanya baik-baik. Aku tanya baik-baik. Jawabannya framing. Bilang kita bodoh lah, bilang kita apalah, bawa-bawa Nabi Muhammad lah. Padahal aku tidak ada menghujat loh. Aku tanya baik-baik. Ini ketujuh roh Allah ini, apakah Allah itu sendiri atau bukan? Dia mengatakan Allah itu roh, jadi ini ketujuh roh Allah. Berarti kalau Allah itu roh itu sendiri, ada ketujuh roh Allah, berarti kan 8 semuanya. Kan begitu. Ketika dia mengatakan ketujuh roh Allah ini menyatu menjadi satu, di mana dalilnya? Menyatu menjadi satu di mana? Kita tambahin di sini. Aku ketik di sini. Semuanya menjadi satu, begitu. Ngarang-ngarang aja Rudi ini, sang debaters katanya. Belum apa-apa udah gemeter dia. Mental tempe, baru apa-apa, belum apa-apa udah kabur. Aduh. Dia yang paling banyak framing, dia yang paling banyak maki-maki, dia pula yang kabur. Dia sendiri nggak paham, dibilangnya kita nggak paham. Kalau paham itu harusnya dia punya kapasitas untuk memahamkan orang. Ini nggak playing victim. Dia yang nggak paham, dibilangnya kita nggak paham, lantas kabur. Pokoknya Ustadz Dio itu oten, yang penting dia jawab. Kalau tidak ada data, yang penting dia jawab aja gitu. Itu aja oten. Tadi dia kata itu tanduk adalah Yesus. Padahal tanduk itu merujuk kepada Wahyu 12 nomor 3. Tanduk itu naga. Mana Ya, aku tanya teman-teman di sini ya. Aku udah butuh jawaban kawan-kawan Kristen. Aku tanya teman-teman Muslim. Dari tadi ada nggak aku maki-maki Rudi? Ada nggak? Tidak ada. Ada nggak aku kurang ajar sama Rudi? Aku tanya baik-baik loh. Aku anggap dia tamu di sini. Aku hormati dia. Nggak ada aku maki-maki dia. Dia mulutnya aja. Bodoh kalian. Kalian nggak paham. Kalian itu. Terus aku tanya satu pertanyaan. Nabi Muhammad aja nggak tahu. Kenapa menghujat gitu loh? Ada apa? Belum apa-apa kejang-kejang. Aku santai aja. Aku nih ngapa? Ini orang naik di sini. Tiba-tiba naik di sini. Kenapa aku kick tadi itu si Apollo itu Apollo itu? Aku nggak kenal dia yang pertama ya. Ini aku edukasi dulu buat teman-teman semua. Tadi si Apollo sebelum si Rudi naik, si Apollo itu entah apa itu, dia mengaku Muslim, dia mengatakan saya kecewa, Bang Faruk harus masuk ke room Muslim. Ya ini harga diri. Aku dari tadi pengen bicara. Tiba-tiba datang si Rudi sang debaters. Dan dia mengambil pembicaraan dan dia langsung bertanya dan tidak ada counter balik, cuman bertanya. Rudi sang debaters menjawab.
Kemudian tanya lagi, jadi mereka ini mau mengedukasi iman sesatnya Kristen di sini. Ngapain? Nggak laku drama kalian di sini. Ketika aku kick si apologet tadi itu, si sang debates si Rudi ini pula yang kejang-kejang. Kenapa kau kick dia, kata dia. Aku udah jawab, kami nggak butuh drama di sini. Nggak butuh drama. Memang kalian pikir aku nggak tahu? Kalian datang pura-pura menyamar jadi Islam, Iya, izin. Iya, izin Bang Tio. Aku pun sudah memiliki kecurigaan yang sama tadi. Nah. Ketika diskusi antara si apologet tadi sama si debaters. Karena apa? Enggak gigit, Bang. Gitu loh. Iya. Apa yang ditanyakan sama si apologet tadi dan apa yang dijawab sama si Rudi tadi, nggak ada yang gigit itu. Jadi pertanyaan dari si teman apologet ini tidak gigit sama sekali loh. Ini kok kayak gini gitu loh. Makanya Bang Faruk ya, ini teman-temannya. Makanya aku langsung kick. Aku tidak peduli kalian mau komentar apa, tidak peduli aku. Karena aku tahu bagaimana trik-triknya drama-drama Kristen pengecut ini. Masa dia nanya si Rudi? Oh iya. Si Apolonius ini nih. Apolonius ini. Dari mana ceritanya? Kita tidak pernah diajarkan dalam Islam ya meninggikan kalimatullah ya berdasarkan harga diri. Nggak ada itu ajaran Islam kayak gitu, nggak ada ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kalau sungguh telah diturunkan kepada kalian Alkitab, ini Al-Quran, kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri, diingkari, diolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka berbicara kepada pembahasan yang lain. Innakum idzan mithluhum, kalau begitu kalian itu sama dengan mereka. Kalau kalian tidak beranjak dari situ, kalian nggak pergi dari situ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir dalam neraka jahanam bersama-sama. Udah, ngapain kalian masuk kau ajak Bang Faruk, ayo sana harga diri Bang Faruk, harga diri bapak kau, harga diri. Kita berdakwah di sini menjelaskan Islam itu karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan masalah harga diri. Kau datang menyesatkan harga diri. Tak perlu kita memperjuangkan harga diri, memperjuangkan kebenaran. Ayat yang kedua disebutkan dalam Surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jelas ayatnya. Kalau kau melihat ayat-ayat kami, ada orang membahas ayat-ayat kami, maksudnya mereka membantah dan menolak ayat-ayat kami, maka kalian hendaknya berpaling, pergi, tinggalkan mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya. Jelas ayatnya. Ngapain kau suruh Bang Faruk masuk ke sana dengan alasan harga diri? Ngapain? Ya, disebutkan dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian merasa hina dan jangan kalian bersedih, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian adalah orang-orang yang tinggi, mulia, jauh lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir itu. Kalau kalian benar-benar orang yang beriman, ngapain kau bawa harga diri di sini? Tiba-tiba masuk sisang debater, selama-lamanya nih aku sama Bang Faruk di sini, kok di Komal ini tidak pernah aja itu ada si Rudi, sang debaters datang masuk sini tiba-tiba dengan semua perlengkapan yang sudah siap. Tiba-tiba dia pula yang mengambil alih pembicaraan, dia pula yang mengambil alih diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan lembek, ya, pertanyaan-pertanyaan yang menye-menye. Apakah ini? Apakah itu? Si Rudi, sang debaters tinggal jawab, nggak ada kantor. Ditanya lagi, begitu terus. Maksudnya apa? Kalian mau ngajarin kami di sini iman Kristen yang modal congor itu, iman Kristen yang sesat itu? Nggak laku, bro. Nggak laku kau di sini, drama-drama tuh nggak laku kau. Aku ini sutradara, nggak laku kau berdrama-drama di sini. Begitu aku yang ambil alih, kalian lihat kan? Begitu aku ambil alih yang tanyakan tentang roh, langsung kabur kan si Rudinya. Ya, untuk drama-drama oke lah kalian Ya, drama-drama. Jadi gini Bang Dio, kelebihan umat Kristen ini terkhusus si Rudi tadi ya, si Rudi mulut kedak tadi tuh, ya, mereka berani menyatakan dirinya melebihi Yesus, apalagi berbicara tentang roh, ya. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana lagi tentang roh Allah
seperti yang jelaskan sama si Rudi tadi, tidak ada. Ngarang semua mulut dia itu, ngarang. Mungkin nih aku gara-gara lagi nge-gym aku tadi Bang Dio. Kalau enggak itu aku tanyakan tadi sama dia. Dia berbicara tentang orang tadi. Dia bilang gini, ini siapa yang berbicara ini? Aku bilang, aku Dio Pratama, cowok paling ganteng di Bogor. Kau Muslim apa Kristen? Ya Muslim lah. Terus dia bilang begini, kenapa di-kick tadi itu teman itu? Sudah enak itu diskusinya katanya. Dia pula yang marah. Dia yang marah. Ada apa coba? Kalau bukan drama. Aku tidak peduli, tidak butuh aku orang-orang munafik. Kau biar benar-benar kaum muslim pun narasi-narasimu merugikan Islam dan kaum muslimin, kau sikat kau. Tidak peduli aku. Kau mau mengaku muslim pun tidak peduli aku. Mana ada muslim kayak gitu? Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengan mereka keras terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah dan mereka saling menyayangi di antara mereka. Ini ditanya, oke, kalau roh itu bagaimana? Dijawab si Rudi, oh iya, oke. Pertanyaan berikutnya, kalau ini bagaimana? Ini menyi pula nyamar-nyamar di sini, bapak kau kok kira nggak tahu kan nyamar-nyamar di sini? Kau mau sumpah-sumpah pun tidak peduli aku. Kau sumpahmu tertolak kau, syahadahmu tertolak kau, sumpah palsu. Mau naik ke sini, kusikat kau di sini. Banyak kali dramamu di sini, kurang ajar. Masa ditanya satu pertanyaan Rudi dia batas menjawab, ditanya. Jadi seakan-akan mereka mau mengedukasi. Ke sini mereka hantam kita. Jadi teman-teman hati-hati. Kalau ada yang lemah lembut menye-menye sama Kristen, kemudian membenarkan ajaran Kristen dan menghantam Islam, kalian harus curigai dia. Curigai dia, teman-teman. Nggak usah kalian bijak sana injak sini, mau bijak sana sama orang-orang Kristen, kita harus ini mereka. Nah, nggak usah. Nggak ada itu dalam Islam tuh, nggak ada kayak gitu. Kita dalam Islam A, B, B. Benar-benar ya, salahnya salah. Nggak ada menye-menye. Kita menyamar kayak tadi malam di rumnya Bang Blender itu. Rumnya si Kucang Onyot itu. Nggak ada menye-menye. Bang Blender sudah jelas. Si siapa tuh di Sastro itu nyamar-nyamar sebagai Katolik. Masih banyak juga Muslim yang membela dia. Goblok kalian, tolol kalian kalau kalian membela orang-orang yang menyamar-nyamar jadi Kristen. Mana mungkin seorang Muslim menyamar jadi Kristen? Batal syahadatnya, bro. Batal. Apalah kalian ini? Malah kalian maki-maki pula Bang Blender di situ. Geram kali aku tengoknya. Aku minta naik, tidak dinaikkan. Kalian salahkan si Blender itu, Bang Blender itu. Bang Blender itu, bagaimana sejelek-jeleknya mulut Bang Blender itu, lebih mulia dia dibandingkan orang-orang kafir yang sopan santun, kalau kalian mau tahu. Kenapa? Karena yang namanya keimanan jauh di atas orang-orang yang kafir kepada Allah. Apa dalilnya? Dalilnya kalian baca dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Mereka itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Seburuk-buruk makhluk. Apa pula kalian hantam Bang Blender, kemudian kalian elu-elukan puji-puji itu orang-orang yang menyamar-nyamar jadi Kristen. Muslim, ngaku Muslim nyamar jadi Katolik, kan tolol. Goblok kalian. Mula orang munafik kalian. Nggak ada di sini ceritanya. Kalau mau drama-drama sini, nggak ada cerita drama-drama di sini. Kami nggak suka drama. Mau dakwah karena Allah lillah. Nggak ada tuh dakwah karena harga diri bapak kau harga diri di sini. Nggak ada harga diri di sini. Jadi menye-menye Ustaz. Nggak ada menye-menye, mau harga diri. Nggak ada orang dakwah dari zaman Rasul SAW, sahabat tabiin, atba'ut tabiin, dan semua para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah sampai detik ini, nggak ada di antara mereka sedikit pun berdakwah karena harga diri. Nggak ada. Nggak ada di antara mereka. Jangankan harga diri kita sebagai seorang Muslim, orang Tuhannya aja pun mereka Allah kok. Tuhannya mereka bunuh kok. Tuhannya mereka hinakan kok. Para nabi yang diutus oleh Allah mereka bunuh semuanya. Apalagi kita. Nabi Muhammad dicela, Allah Subhanahu wa taala dihina oleh mereka tuduh Allah punya anak. Aku ada suara nggak sih? Ada Ustaz, ada. Nah, ada Pak Ustaz.
Ya Allah, mereka tuh punya anak. Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqul jibalu wa takhirul jibalu. Apa? Hampir saja langit itu pecah. Gunung-gunung itu hancur berantakan. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Mereka mengklaim Allah punya anak. Allah aja difitnah sama mereka. Apalagi Bang Faruk. Aduh mah. Disuruhnya pula Bang Faruk membela harga diri di roomnya si anak Batak tulang lunak itu. Bodoh kali itu si Apolonius itu. Tolol kau memang. Goblok kau. Ya makanya tadi saya bilang jangan ke sana. Satu-satunya jangan ke sana. Tidak ada perdebatan kalau di rumahnya dia. Boleh ke sana Ya, kalau ya, kita datang di sana membantah mereka. Tapi Ya, harus dan orang ada yang ilmu. memiliki kapasitas. Iya, Ada Bang Zuma, ada Bang Ardiansyah, Dr. Ardiansyah, ada Uni Rifa. Kalau yang merasa dirinya Al-Quran aja masih belepotan, pengetahuan tentang Bible aja masih minim, ngapain kalian jadi sok pahlawan di sana? Kalian masuk di sana, Islam dihina gara-gara kalian. Dosanya dosa kalian juga. Jadi sadar diri coba. Jadi kalau belum punya kapasitas, datanglah ke komal-komal muslim. Kita mengedukasi. Kuatkan komal-komal muslim. Ada komal-komal teman-teman API. Kemana dia Ustaz? Tadi saya mandi, saya tinggal mandi. Udah ganti personal tadi. Tiba-tiba setelah dia ini Bang Faruk ini, aku udah mulai curiga itu di situ. Udah mulai curiga aku. Enggak peduli aku kau bilang kau muslim, enggak peduli aku. Enggak ada dalam Islam tuh enggak ada yang abu-abu. Jelas Islam itu jelas. Yang abu-abu sikat. Kalau ada yang menye-menye sama Kristen kemudian mereka hantam Islam, sikat. Enggak banyak bacot. Sikat habis. Islam itu Islam terang jelas beneran. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas yang mana petunjuk, yang mana kesesatan. Jelas. Ya, lucunya lagi gini Bang Dio. Lucunya lagi gini. Ada Pak Dokter. Aku memang baru kupelajari ya. Memang berniat si Rudi sama yang tadi itu kerjasama untuk Nah, menjatuhkan makanya room ini bang. gitu loh. Gini, kenapa aku bingungnya gini? Si Rudi kok naiknya pas jam waktu aku nge-gym ya? Aku pertanyaan besar itu. Terus dia naik saat setelah si apologis tadi itu naik di sini. Nah, gitu loh. Terus si Kenapa Apolonius bisa tadi begini, langsung gitu ambil loh. alih dia Bang Faruk. Dia langsung ambil alih. Dia ambil alih. Karena dia tahu Bang, jam segini aku nge-gym gitu loh. Iya Udah tahu di aku sini. berarti. Makanya dia langsung kaget itu si Rudi itu pas aku kick tadi langsung ngamuk-ngamuk dia. Kenapa itu tadi di kick? Udah bagus itu. Kenapa kalian sesama muslim kick kepala bapak kau? Kau ini siapa Dio pertama katanya? Aku nih Dio Pratama, aku bilang cowok paling ganteng di Bogor. Mau apa kau? Ya kamu muslim apa Kristen kau katanya? Ya jelas muslim lah. Jelas foto profilku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih aja kau tanya. Bodoh kali Rudi ini. Drama-drama, setting-settingan ya udah laku. Assalamualaikum Dr. Ardiansyah. Aduh apa nih? Itu Ardiansyah itu kayaknya jauh diperangkat. Mungkin Oh ya, 12-an nih. Ada Dr. Ardiansyah di sini. Sana Santo juga ada nih, Santo nih. ya, teman-teman ya, kita udah jelas. Room kita jelas, room Bang Faruk ini jelas. Kita di sini mengedukasi. Edukasinya lillahi ta'ala. Bukan karena harga diri, bukan karena ada. Aku udah berapa kali bilang ke Bang Faruk. Udah Bang Faruk. Itu si Edis TV itu, aduh, nggak ada jauh di bawah telapak kakinya Bang Faruk. Jauh sekali, mencret terus dia. Framing, ujung-ujungnya apa menghujat. Lihat kan tadi si Rudi tadi. Aku nggak ada rendahin dia, nggak ada aku bodoh-bodohin dia, tolong nggak ada. Dia yang langsung framing, sebut nama Nabi Muhammad lah, dibilangnya kita nggak paham lah, dibilangnya kita bodoh lah, apa segala macam. Modal shortcut, aduh. Otaknya seupil, nggak punya otak. Drama-drama di sini. Ya hinaannya dia dari dulu itu aja Bang dia. Sadio, si Rudi. Aku herannya gini loh Bang Kama. Si Apolonius bertanya A, dijawab si Rudi B. Begitu. Jadi mereka tuh mau mengedukasi, nyamar-nyamar di sini. Langsung kukik. Langsung kukik si Apolonius itu. Kukik langsung, gak ada banyak cakap aku. Gak ada banyak bacot. Iya, rupanya kerjasama ya. Cuman mau ceramah doang dia. Ya, mau khutbah ini di sini, khutbah gereja di sini. Saya tinggal mandi tadi. Iya, nggak apa-apa loh.
Mana tuh? Ya udah jam. Intinya agama kita jelas ya. Yang abu-abu itu di skip aja teman-teman. Ini aku ingatkan ya buat kawan-kawannya, buat teman-temannya, buat kawan-kawannya. Ini murni dari dalam hatiku yang paling dalam. Tidak ada satupun niat-niat kita di sini untuk mencari koin, untuk membela pribadi, membela, nggak ada. Itu jauh, tidak ada. Islam nggak ajarkan begitu teman-teman. Islam mengajarkan kita, udah berkali-kali aku bilang, kita di sini lillahi ta'ala. Ada yang kasih koin, alhamdulillah. Nggak kasih koin tuh nggak apa-apa. Yang penting apa? Kalian semua punya andil. Yang kami di sini, andil kami dengan suara kami, kalian di bawah dengan typing-typingan kalian. Berkali-kali aku bilang, kita semua harus punya andil. Walaupun hanya dengan jempol kita. Kenapa? Karena semua ini nanti waktu kita, kuota kita, pulsa kita ditanya oleh Allah teman-teman. Betapa indahnya ketika kita nanti ditanya di akhirat. Kita mengatakan dulu, ya Allah, aku support perjuangannya, dakwahnya Bang Farouk, kawan-kawan apologet Islam. Walaupun hanya typing-typing ya Allah, walaupun hanya sekedar tap-tap layar ya Allah. Betapa indahnya. Itu semua lillahi ta'ala teman-teman. Nggak ada kita mau cari-cari apa di sini, mau cari ini, nggak ada. Aku sering ingatkan ke Bang Farouk juga, hati-hati Bang Farouk. Kalau ada yang tawarkan dana, tawar ini, hati-hati. Jangan sampai terlibas keikhlasannya. Karena hanya orang-orang yang ikhlas karena Allah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya yang mencari donatur, yang mencari dana dan segala macam, itu pasti akan terlibas dengan, akan kita tunggu waktunya, akan hancur dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah siapa? Hanyalah orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu kita dakwah itu karena harga diri, harga diri Bapak, tahu harga diri. Enggak ada Islam ajarkan begitu. Sembarangan aja ngomong. Iya. Hati-hati teman-teman, ini benar-benar fenomena ini sudah banyak orang-orang yang mengajarkan yang mengajarkan untuk toleransi dengan orang-orang Kristen, para penghujat itu, yang mereka nyamar-nyamar, kemudian mereka hantam Islam dari dalam. Ini benar-benar ini siapa mereka? Orang-orang Syiah. Sekarang ini sudah ada di sini mereka. Gerombolan-gerombolannya si Fanan itu, si hampir murtad itu, orang-orang yang ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan. Hampir murtad itu kan Fanan itu kan? Soalnya Fanan itu. Itu yang hampir murtad itu kan Fanan dia kan? Iya si Fanan ngobrol sama aku, ngomong tentang Al-Quran sembarangan, mau sok-sokan dia mau bahas tentang Al-Quran secara bahasa, dia bahasa Arab aja belepotan dia. Banyak gaya. Ada lagi nih yang pakai nama Ustadz Ahmad. Nah, dia pura-pura debat tadi sama orang Kristen kan. Terus yang orang Kristen ini nanya terus tentang ya menjelek-jelekan Rasulullah. Si Ustadz Ahmadnya bilang ya udahlah, jangan terlalu dibuka, jangan terlalu vulgar, katanya terlalu dibuka. Nanti saya malu lah, dibilang gitu. Wah ini nyamar lagi nih. Hati-hati ya teman-teman, ada yang namanya pakai nama Ustadz Ahmad, itu oten nyamar ya. Iya itu nyamar-nyamar itu orang-orang yang mau domba. Iya. Ini Bang ya, bahas masalah Syiah. Kejang-kejang dia. Saya izin pamit dulu ya. Bang Farouk, saya izin pamit dulu, ada urusan tadi. Ambil Ustaz ya, mantap. Saya izin pamit dulu teman-teman semua Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Kejang-kejang dia aku bahas masalah Syiah. Marah-marah mereka, ngamuk-ngamuk mereka. Udah jelas-jelas kok ngomong domba. Dari dulu Syiah itu benar dalam Islam. Nggak ada pernah bawa kebaikan untuk Islam sedikit pun, nggak ada. Ini kemarin ada tuh namanya tuh Muhammad Idris itu di roomnya siapa? Kepri Riau kemarin. Kepri Riau atau siapa itu? Mantap kali dia maki-maki Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bawakan surah At-Taubah itu, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kusuruh dia baca, enggak mau dia baca, kejang-kejang dia, pura-pura tolol dia. Iya. Jelas-jelas di situ Allah meridhoi para sahabat, dia pula maki-maki para sahabat. Itulah kerja orang Syiah itu di sini. Kalau kalian melihat narasi-narasi Al-Quran diserang atau dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu siapa yang kasih mereka itu bahan itu? Siapa yang kasih bahan? Iya Syiah udah. Orang Syiah yang kasih bahan itu. Mereka udah bergandengan tangan memang. Iya, nggak ada cerita pokoknya di sini kalau ada yang menye-menye, nggak ada ininya. Kalau kalian lihat ada orang diskusinya itu tidak menggigit orang-orang kafir ini, si oten-oten ini, kalian curigai dia, hati-hati.
Hati-hati. Bisa jadi itu penyusup. Ya. Nggak ada cerita, nggak ada kompromi. Islam ya, Kristen ya Kristen. Nggak ada yang abu-abu kayak Syiah itu, nggak jelas agamanya mereka apa. Ya, hati-hati teman-teman. Kalau kita melihat kawan-kawan yang membela girohnya membela Islam, ya, dengan orang-orang yang menye-menye, ya, yang apalagi sampai nyamar-nyamar jadi Katolik dan segala macam, curigai dia, teman-teman. Curigai dia. Bela dan dukung kawan-kawan kita yang tegas di atas keislamannya. Islam adalah agama yang benar. Kalau kita ragu dengan keislaman kita, bagaimana itu dalam surah Al-Maidah itu disebutkan? Bagaimana dalam ayat-ayat yang lainnya? Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling benar yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Gak ada. Kalau kita ragu, berarti kita ragu terhadap ayat Al-Quran, bisa kafir kita. Ini ada teman Muslim yang membela habis-habisan dengan giroh yang membara, disalah-salahkan pula. Bang Blender disalah-salahkan habis-habisan. Gimana ceritanya? Bang Blender tuh siap pagi petang siang malam dihabisinnya para penghujat dengan caranya dia. Sejelek-jelek dan seburuk-buruknya mulutnya, ya. Ini catat di baik-baik teman-teman. Sejelek-jelek dan buruknya bobroknya mulut Bang Blender dalam menghajar oten-oten itu jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang kafir yang menyembah manusia. Jauh sekali. Jadi kita harus paham itu prinsip itu. Jangan mau diobrak-abrik oleh orang-orang penyamar itu. Penyusup. Iya, jangan. Syiah itu teman-teman, kalau duduk masuk dari roomnya Oten, bisa mereka ketawa hahaha hihi bisa. Kita nggak bisa. Orang mereka ngolok-ngolok Allah kok. Gimana ceritanya kalian bisa duduk di situ? Hahaha hihi Mereka mengatakan Allah punya anak kok. Gimana ceritanya? Mereka pelintir-pelintir ayat-ayat suci Al-Quran. Gimana ceritanya kita bisa duduk bareng sama mereka? Ceritanya. Ini kalau aku ngomong kayak gini nih, yang kepanasan tuh itu tuh kafir-kafir Syiah itu. Titurnya macam-macam lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. dan abang-abangku, Abang Faruk semuanya. Saya cuma mau bilang nih Bang Dio, demi Allah saya tadi tuh juga. Jadi saya baru pulang kan tadi. Biasa kalau hari Rabu ada pengajian rutin. Pulang tuh saya istirahat habis sholat zuhur. Saya ikutin aja, saya nggak minta naik gitu ya. Maksudnya saya mau nyimak aja deh gitu. Emang saya favorit nih komalnya Bang Faruk ya. Nah kemudian ada kejadian itu tadi. Saya dengar dari awal itu. Pertama saya langsung betul sama dengan Bang Dio. Saya langsung curiga gitu Bang Dio, curiga. Tapi terus kemudian kan ya ada dia pembicaraannya tuh seakan-akan membela sekali kan Bang Faruk itu. Jadi terus ada balasan juga bahwa oh iya seperti iya gitu kan, maksudnya agak sepakat juga dengan ya. Terus saya langsung minta naik, cuman Bang Faruk langsung ambil alih ngomong kan, maksudnya langsung balas dengan dia. Jadi mungkin nggak lihat lagi gitu ada permintaan naik gitu. Rasanya saya mau bilang gitu, loh kok Bang Faruk disuruh ke sana? Bukankah kita suka dipesenin di mana-mana gitu di komal-komal Muslim sama abang-abang kita kan, maksudnya yang memang sudah lama gitu berkecimpung di dunia ini gitu. Jangan gitu. Itu saya pegang betul Bang Dio. Saya pegang betul. Oh iya. Pertama bagi kita yang belum banyak ilmunya, banyak-banyak dulu mendengar. Terus saya dengar tuh, saya pegang gitu nasihat-nasihat misalnya itu. Gak usah pergi ke komal itu, betul. Sempat pula misalnya dulu kemarin-kemarin itu ada misalnya kelewat gitu ke situ. Dengerin gitu ya 10 detik 15 detik memang menyakitkan gitu. Mereka itu luar biasa gitu kan hujatnya gitu kepada kita Muslim gitu. Nah jadi oh ya bener juga ya, ngapain di situ berlama-lama kita sakit hati ya kan. Nah, jadi betul, jadi kita tiba-tiba orang itu bilang ini seakan-akan memang seperti dia mau sakit hati gitu ya, harga diri segala macam. Tapi saya rasanya tuh mau naik mau bilang, kenapa Bang Faruk disuruh ke sana gitu loh. Ya kan, sementara Bang Faruk sudah sering juga, maksudnya mereka ayo kita debat kata Bang Faruk, bahkan nantang siapapun dari Oten itu kan nih untuk offline gitu.
offline dengan betul-betul jujur lah gitu ya, maksudnya untuk membahas ini gitu. Betul saya tadi tuh bener pas Bang Dio ngomong ini saya langsung aduh kok sama Bang Dio, saya betul saya tadi bener deh. Saya begitu orang itu bilang Bang Faruk suruh ke sana karena persoalan harga diri dan begini-begini, kan dia bilang tolong bungkam dulu Bang Faruk, tolong saya minta tolong bungkam itu mulut-mulut mereka lah. Saya bilang kok agak aneh gitu Bang Dio, gitu aja rupanya. Ya betul ya sepertinya ya, Masya Allah penyamaran mereka itu luar biasa gitu. Nah kalau saya kemarin saya simak tuh itu si siapa Rudi tadi itu tuh Bang dengan apologet muda ya dengan Bang Yunus. Nah